痛い。手塚の鍵持て、回転の牛に至る。Halo semuanya, kali ini saya ingin mereview sebuah game dari seri Atelier, yaitu Atelier Ryza 3. Atelier Ryza 3 sendiri merupakan sequel langsung dari game seri Atelier untuk Arc Alchemist Ryza yang sebelumnya sudah ada di platform konsol, dan menjadikannya ini game ketiga sekaligus trilogi di game Atelier tersebut. Game Atelier Ryza ini sendiri mungkin menjadi game paling tersukses dan populer di sepanjang sejarah seri Atelier, dikarenakan desain karakternya yang mungkin terbilang cukup menarik. Game yang mungkin sebagian banyak orang menganggapnya seperti menjual fanservice, tapi game ini juga menghadirkan gameplay yang cukup baik, bahkan untuk di seri game Atelier ini sendiri, sehingga orang yang memainkannya pun cukup menikmati sisi gameplaynya. Karena kesuksesannya, game ini mendapatkan perlakuan yang istimewa dari pihak Koei Tecmo dan GAS selaku pengembang game, sehingga di seri game ketiganya, game ini diberikan perubahan yang benar-benar masif, serta besar dan menjadikan gameplaynya jauh lebih baik dan kompleks dari game sebelumnya. Apakah game Atelier Ryza ini sendiri bisa mengakhiri trilogi game ini dengan sempurna? Berikut beberapa ulasannya. Kuken島っていうなんてことない島のラーゼンボーデンっていうなんてことない村。そこで Itu cerita dari Atelier Ryza 3 ini sendiri yang mengambil setting kurang lebih 1 tahun setelah game keduanya, di mana cerita diawali dengan karakter utama Ryza bersama teman yang tengah melindungi desa dari monster tak dikenal, di mana monster ini muncul secara misterius dari pulau tak dikenal yang akhirnya mengganggu mekanisme yang membuat pulau Kuken tempat Ryza ini tinggal menjadi tidak stabil. Sembari menyiapkan obat, Ryza ini sendiri mendadak mendengarkan bisikan misterius dan membuat sebuah kunci yang disebabkan dari ide yang tidak ia sadari. 頭にねえ これは Sambil menjalani kehidupannya, sekembalinya ke Pulau Kuken, pada saat bersamaan muncullah pulau-pulau aneh di sekitar perairan. Penasaran dengan apa yang terjadi, Ryza dan kawan-kawannya pun segera berangkat untuk menyelidiki pulau-pulau aneh yang muncul di sekitar perairan. Sampai akhirnya Ryza dan teman-temannya pun menemukan sebuah pintu aneh dan membuatnya mendengar bisikan misterius itu kembali. Sambil menguak tentang pintu misteri dan kunci yang mendadak dibuat oleh Ryza, Ryza dan teman-temannya pun berkeliling ke wilayah lain sambil mencari petunjuk tentang misteri yang ada di pulau tempat mereka tinggal. Untuk gameplay, game Atelier Ryza 3 sendiri mempunyai pola yang bersama dengan game seri Atelier yang lain pada umumnya, seperti berpetualang untuk mencari material serta membuat item maupun equipment dari material yang sudah kita dapat, sembari mengikuti main quest serta sub questnya. Yang membedakannya adalah fitur-fitur yang diberikan dalam game ini cukup banyak jika dibandingkan game Atelier sebelumnya. Untuk playable, karakter party dalam Atelier Ryza 3 ini sendiri menghadirkan total 11 karakter, yang dimana diisi oleh karakter-karakter lama maupun baru, yang nantinya bisa kita gunakan dalam pertarungan, dan jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dari seri pertama maupun keduanya. Untuk segi eksplorasi, game Atelier Ryza 3 ini sendiri memberikan sebuah skala eksplorasi map yang cukup besar jika dibandingkan game sebelumnya, dikarenakan sistem pemisah antara satu area dengan area yang lain sudah dihilangkan, sehingga game ini terkesan lebih open world, walaupun masih memiliki fast travel yang bisa digunakan setiap titik landmark pada mapnya, sehingga eksplorasi yang dilakukan dalam game ini pun terasa jauh lebih menarik dibanding sebelumnya. Untuk detail area map, pada awal permainan kita tidak bisa melihatnya dengan jelas dan masih tertutup oleh awan, dan baru bisa terbuka jika kita sudah menemukan area landmark yang muncul pada area map. Untuk segi battle-nya sendiri, Atelier Ryza 3 masih menerapkan sistem encounter melalui kontak monster di dalam map yang dimana dilakukan tanpa layar loading. Dan ketika masuk pertempuran, kita hanya bisa membuat 3 karakter dan 2 karakter sebagai karakter pengganti, dan sisanya akan masuk di karakter cadangan dan baru bisa kita ganti di luar pertempuran. Untuk gameplaynya hampir sama dengan game keduanya, di mana menerapkan sistem battle real time dengan combo-combo serangan, namun karakternya harus menunggu bar attack terisi penuh dahulu baru bisa memberikan input serangan.
Sistem view dan kontrol dalam pertempuran hanya bisa dilakukan untuk satu karakter, dan dua sisanya akan bergerak secara otomatis. Namun dalam pertempuran, kita juga bisa melakukan penggantian karakter yang ada dalam pertarungan secara cepat, dan nantinya bisa kita lakukan dalam pertempuran. Pada saat input serangan, kita bisa melakukan combo serangan menggunakan item maupun mengganti karakter-karakter pengganti yang dimana membutuhkan parameter yang disebut AP maupun CC, yang dimana nantinya akan naik seiring kita melakukan serangan kepada musuh, dan maksimumnya akan naik seiring naiknya taktik level. Dan gameplay yang menjadi kunci utama dari game ini adalah sintesis, yaitu sistem membuat item maupun equipment dari material yang sudah kita dapat dan kita bisa buat berdasarkan resep yang sudah kita punya. Secara gameplay, sistem sintesis ini sendiri tidak banyak berubah dari game sebelumnya, di mana saat kita membuat item, material yang kita punya akan mempunyai 4 elemen yang berbeda, yang difungsikan untuk membuka trait atau efek tambahan dari item yang akan kita buat, serta dapat membuka resep baru dari item itu sendiri. Kualitas bahan juga menjadi faktor penting dalam proses sintesis ini, di mana material dengan kualitas yang tinggi akan membuat item yang kita buat akan menjadi berkualitas dan mempunyai rank yang lebih tinggi. Untuk fitur game dalam game Atelier Ryza 3, ini memperkenalkan sistem baru yang mereka sebut dengan nama Secret Key, di mana Secret Key ini sendiri mempunyai beberapa fungsi, seperti sebagai buff dalam pertarungan, memberikan efek elemental tambahan dan meningkatkan kualitas item dalam proses sintesis, serta membuka area-area map yang terkunci dalam proses eksplorasi. Secret Key ini sendiri bisa kita dapatkan melalui pertarungan melawan monster dan juga landmark yang ada muncul di peta. Dan dimana setiap status dan fungsi dari Secret Key ini bisa kita dapatkan secara random ketika kita membuatnya. Salah satu yang berubah dari game ini adalah sistem menerima subquest atau misi, yang dimana subquest dalam Atelier Ryza 3 sudah tidak dilakukan lagi di dalam guild. Di dalam game ini, semua subquest hanya bisa kita dapatkan secara random ketika kita melakukan eksplorasi dan dimunculkan lewat indikator quest pada map ketika kita melakukan penjelajahan. Macam subquest yang muncul bisa seperti memburu monster atau mengumpulkan material dan memberikannya kembali kepada NPC yang kita temui sepanjang penjelajahan. Atelier Ryza 3 juga menghadirkan sebuah sistem yang disebut dengan nama skill tree, di mana sistem skill tree ini sendiri digunakan untuk membuka skill-skill pasif seperti tambahan skill farming, resep dan tambahan fitur sintesis, serta skill pasif dari Secret Key itu sendiri. Skill tree ini sendiri membutuhkan sebuah skill point untuk membuka step skillnya, dan skill point ini hanya bisa kita dapatkan lewat kegiatan sintesis, atau juga jika kita bisa menyelesaikan beberapa subquest. Dan sisanya untuk fitur-fitur lama dari game Atelier Ryza sebelumnya juga masih dimasukkan untuk melengkapi game ini sendiri, seperti modifier, sistem eksplorasi item atau gathering tool, maupun pet money yang digunakan untuk melakukan farming material secara otomatis. Untuk kesimpulan, game Atelier Ryza 3 ini menghadirkan sebuah game yang tidak hanya indah secara visual, tapi juga memberikan gameplay yang lebih menarik dibanding seri sebelumnya. Sistem open world dan random quest yang muncul di game ini membuat kita tidak akan cepat bosan akan permainan ini, karena kita tidak lagi disibukkan dengan melakukan subquest di tempat yang sama, dan lebih cenderung sering melakukan eksplorasi area sambil mengumpulkan material.
Walaupun secara visual game ini cukup indah, namun dari segi game, khususnya monster, di game ini mungkin sedikit masih kurang menarik karena setiap monster yang kita temui terkadang cenderung sama, dan yang membedakannya hanya warna. Sistem yang paling menarik dari game ini adalah sistem secret key-nya, karena sistem inilah yang membuat game ini terasa lebih kompleks jika dibandingkan game Atelier sebelumnya. Walaupun mungkin sistem game ini agak sedikit membingungkan jika kita baru pertama kali menggunakannya, namun sistem ini akan mudah kita pahami seiring berjalannya permainan. Walaupun secara gameplay, kita masih bisa menikmati game ini tanpa harus memainkan game sebelumnya, tapi dari segi story, game ini mengharuskan kita untuk memainkan game Atelier Ryza yang pertama maupun yang kedua, sebelum kita memainkan yang ketiga, agar feel dan nuansa yang ada di dalam game karakter ini agar lebih terasa. Secara keseluruhan, bagi saya game ini cukup berhasil dan disajikan dengan baik, dikarenakan dengan adanya banyak peningkatan dari segi gameplay, dan wajib dimainkan, khususnya bagi para pecinta game JRPG. Sekian ulasan tentang Atelier Ryza 3, terima kasih sudah menyaksikan.